Pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini masyarakat tengah menghadapi gelombang PHK massal yang terjadi di beberapa industri, sektor industri pemirsa. Dan seperti diketahui juga bahwa ini menjadi berdampak pada perekonomian dan juga pekerjaan dari para pekerja ini. Dan masyarakat merasa sangat khawatir dengan keberlangsungan dari pekerjaan mereka karena perekonomian kita ini masih belum stabil. Dan pemirsa, beberapa sektor industri yang saat ini tengah mengalami keterpurukan, diantaranya seperti PT Sritex, kemudian juga ada PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi International Garut, dan juga PT Bapintri. Dan secara total, pekerja yang di PHK akibat penutupan dari industri ini mencapai 14.000 dari pekerja mereka. Lantas seperti apa DPR RI menanggapi persoalan gelombang PHK massal ini? Telah hadir bersama kami pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI, yakni Bapak Obon Tabroni dari fraksi Gerindra ya Pak. Baik, terkait dengan gelombang PHK massal yang terjadi beberapa belakangan ini nih Pak, dari Komisi 9 ini seperti apa sih mitigasi dan juga langkah yang dilakukan terkait dengan dampak tersebut Pak? Yang pertama kita lihat penyebab PHK dulu. PHK itu kan terjadi karena karena persaingan industri. Kemudian yang kedua, PHK bisa terjadi karena globalisasi. Kemudian dan itu sesuatu yang kewajaran. Tapi ketika PHK terjadi karena iklim investasi di Indonesia, entah karena perizinan atau yang lain-lain, ini harus menjadi sebuah catatan. Termasuk juga ada indikasi, memang nggak semua, tapi kecil indikasi, ada perusahaan yang sengaja mem-PHK, sengaja menutup perusahaan hanya karena mereka tidak mau menanggung beban hubungan kerja yang semakin lama, itu kan pesangonnya ada kompensasi semakin tinggi. Nah, kalau dari DPR sendiri nih, apalagi Komisi 9 nih Pak, ini langkah yang sudah dilakukan DPR RI untuk mendorong pemerintah nih dalam mengambil tindakan untuk melindungi para pekerja kita ini seperti apa Pak? Kemudian ketika pekerja ter-PHK, mereka kan harus mendapatkan hak yang lain, yaitu pesangon. Selain hak pesangon juga ada bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua. Itu semua dari Komisi 9 memastikan bisa diterima oleh teman-teman buruh, sama seperti yang kemarin terjadi di PT Sritex. Kita bahkan sampai beberapa kali mengadakan RDP dengan instansi terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, agar proses ini dilakukan secepat mungkin. Kalau kemarin itu ada persoalan di teknis, kurangnya sumber daya manusia atau pos-pos yang ada, kita minta itu dilakukan penambahan. Dan alhamdulillah sampai dengan Senin tanggal 15 atau berapa sudah hampir 70% terbayarkan jaminannya, dan kita optimis sebelum Lebaran itu bisa mereka dapatkan. Nah, apakah dari Komisi 9 atau dari DPR sendiri ini akan mengusulkan kebijakan atau regulasi baru nih Pak untuk para pekerja kita yang dalam hal ini takutnya nanti akan mendapatkan PHK secara tiba-tiba seperti yang Bapak tadi di awal sampaikan? Ya, ada beberapa nanti dalam revisi undang-undang. Yang pertama tentu kita harus lihat ketika perusahaan, contoh yang paling gampang terkait dengan Sritex adalah adanya gugatan kepailitan. Mekanisme itu harus diatur, jangan hanya karena persoalan dengan hutang hanya seberapa kemudian perusahaan melakukan pailit. Yang korban kan bukan hanya perusahaannya tapi pekerjanya dan masyarakat. Di Sritex kita hanya melihatnya pekerjanya aja, tapi sesungguhnya masyarakat sekitar pun akan terdampak. Warung-warung, kontrakan-kontrakan, kos-kosan yang ada. Ini menjadi sebuah pelajaran. Tapi tentu ke depan kita juga harus optimis. Ya, memang cerita tentang perusahaan tutup biasanya akan menjadi berita. Tapi masuknya investasi asing itu juga ternyata banyak. Di 2023-2024 lebih dari 100% investasi masuk. Kemudian muncul perusahaan-perusahaan nggak ada. Bahkan hari ini Pak Presiden Prabowo meresmikan banyak perusahaan di kawasan terpadu Kabupaten Batang. Jadi sejujurnya bahwa nggak usah khawatir juga, biasa juga bahwa investasi itu masuk juga. Kemudian perusahaan juga yang tutup itu yang harus kita perhatikan. Apalagi ke depan kita optimis bahwa perang dagangan Cina dan Amerika itu kan ya mudah-mudahan akan berdampak positif terhadap kita. Cina yang biasa mengekspor langsung ke Amerika tapi merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan sudah muncul beberapa industri sepatu, industri garmen yang sekarang investasi di Indonesia. Oke, terakhir nih Pak, jadi menurut Bapak sendiri sebenarnya gelombang PHK massal ini saat ini mengkhawatirkan atau sebenarnya hal ini nanti akan tetap dapat diatasi oleh pemerintah dan juga DPR? Ya, terkait dengan PHK kan bukan hanya bicara Indonesia, ada faktor-faktor global, bagaimana ekonomi global. Tapi yang jelas kami optimis bahwa investasi yang masuk pun banyak.
kita akan lihat dulu persoalannya apa. Kalau persoalan terkait dengan regulasi kita lakukan pembenahan. Tapi kalau persoalannya terkait dengan perubahan teknologi, dulu kan misal TV tabung, kemudian TV flat, yang akhirnya TV tabung kan otomatis menjadi tutup. Itu kewenangan atau hal-hal yang sifatnya global. Tapi kami optimis kalau yang sifatnya di Indonesia, kemarin kita RDP dengan Kementerian Tenaga Kerja yang ada korelasinya dengan Kementerian Perindustrian, nanti akan ada korelasinya juga dengan Kementerian Perdagangan, itu yang sekarang ini kita benahi bersama. Baik, terima kasih Pak Obon atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Obon Tabroni terkait dengan PHK massal atau gelombang PHK massal yang terjadi di Indonesia beberapa saat ini. Dan memang tadi Pak Obon menyatakan bahwa sebetulnya masyarakat ini tidak perlu khawatir mengenai keberlangsungan pekerjaan mereka ataupun para pekerja yang saat ini telah di PHK oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini ditutup ya Pak. Karena memang sejatinya bahwa investasi-investasi yang masuk menggantikan perusahaan atau industri tersebut juga sudah mulai banyak berdatangan ke Indonesia dan siap untuk memberikan peluang pekerjaan bagi para pekerja yang di PHK kemarin ya Pak. Kemudian memang tadi juga disampaikan oleh Pak Obon bahwa reskilling atau pelatihan kerja ini memang sangat diperlukan untuk mengupgrade skill dan juga mengupdate teknologi terkait dengan perkembangan saat ini, bahwa tadi kan Pak Obon menyatakan bahwa teknologi akan terus berkembang, maka SDM juga perlu berkembang untuk dapat mengikuti situasi yang ada pada saat ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa apalagi mengenai regulasi, DPR juga akan mendorong agar perbaikan regulasi terkait dengan industri-industri yang ada di Indonesia ini juga ke depan mungkin akan dibahas ya Pak lebih lanjut. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.